Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Um, ya, kita berjumpa lagi di mata kuliah Al-Quran. Ini pekan ketiga, kita akan masuk ke hukum nun sukun atau tanwin, kemudian hukum min sukun dan juga gunnah musyaddadah. Seperti biasa, setelah nanti sesi selesai, jika ada yang memang mau mendiskusikan sesuatu tentang tema hari ini, silakan hubungi saya di WhatsApp +61410551382. Baik, kita langsung saja untuk yang pertama adalah hukum nun sakinah, hukum nun sukun atau tanwin. Ya. Nah, di dalam Al-Quran, kita akan menemukan yang namanya nun sukun atau nun mati. Ya. Nun sukun atau nun mati atau nun yang berharokat sukun, ya, seperti ini posisinya. Seperti ini harokatnya, nun berharokat sukun atau nun mati. Dan tanwin. Tanwin ini adalah fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Jadi lafaznya ini kalau misalnya huruf hamzah ditanwinkan fathah, ya fathatain berarti an, kalau kasratain berarti in, dan ketika dhammatain berarti un. Nah, pelafalan nun mati atau tanwin ini ada bermacam-macam. Ada yang harus jelas, ada yang harus melebur dengan huruf yang lainnya, ada yang berubah menjadi mim, ada pula yang harus samar dan disertai dengung. Nanti kita akan bahas satu persatu yang mana-mana saja. Nah, yang jelas untuk hukum nun sukun atau hukum nun mati atau tanwin ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah izhar halqi, kemudian ada idgham, ya, di sini kaitannya ada idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah, kemudian ada iqlab dan ada ikhfa haqiqi. Ya, sekali lagi ada izhar halqi, ada idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah serta iqlab, kemudian ikhfa haqiqi. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama adalah izhar halqi. Nah, izhar halqi ini secara bahasa, izhar adalah jelas atau terang, dan halqi artinya tenggorokan. Ya, maksudnya apa izhar halqi? Izhar halqi ini adalah hukum tajwid ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi. Ya, huruf halqi ini sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah huruf-huruf yang makhrajnya keluar dari tenggorokan. Ya, baik itu tenggorokan bawah, hamzah dengan ha, kemudian tenggorokan tengah, ya, ain dengan ha, atau tenggorokan bagian atas, ghain atau kha, ya, ghain dan kha. Ya, jadi kalau ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan keenam huruf ini, maka nun matinya atau tanwinnya harus dibaca dengan jelas dan tidak ditahan. Kesalahan yang sering terjadi adalah sudah jelas membacanya tetapi ditahan. Izhar ini tidak boleh ditahan. Nah, biasanya ketika kita membaca Al-Quran menggunakan lagu, ya, murattal ataupun mungkin mujawwad, ya, itu biasanya keenakan ya dengan lagunya, ternyata kita melupakan bahwa izhar halqi atau ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, itu harus jelas dan tidak ditahan. Contohnya misalnya, di sini ada beberapa contoh untuk nun mati dan juga tanwin. Ya, ini. Ya, misalnya ini untuk nun mati. Yang pertama ini yan auna. Yan auna. Nun mati bertemu dengan hamzah. Ya, mohon maaf nih kalau tulisannya kurang jelas. Pelafalannya yan auna. Yan auna. Jadi tidak boleh ditahan, tidak boleh seperti ini. Yan auna. Yan auna itu tidak boleh, harus langsung.
yan'auna. Nah, contoh lain dari nun mati di sini ada yanhauna, yanhauna, an'amta, an'amta, an'amta. Nah, kalau contoh dari tanwin misalnya. Nah, ini sebenarnya ada tanwin kasroh di sini ya, ini double ini tandanya. Ainin aniyah. Ainin aniyah. Jangan ditahan ya, jangan sampai menjadi ainin aniyah. Itu salah. Yang betul adalah ainin aniyah. Ainin aniyah. Fariqan hada. Fariqan hada. Ini tanda ini. Fathatain. Fariqan hada. Fathatain bertemu dengan ha. Fi jannatin 'aliyah. Tanwin kasrah atau kasratain bertemu dengan ain. Fi jannatin 'aliyah. Ya, ini misal yang lain contohnya. Man amana. Man amana. Min hadin. Min hadin. Min ilmin. Min ilmin. Yanhituna. Yanhituna. Ini ghain ya, tanda yang ini. Fasayunghidun. Fasayunghidun. Dan mati bertemu dengan ghain. Al-munkhaniqah. Al-munkhaniqatu. Al-munkhaniqatu. Dan mati bertemu dengan kha. Alimun hakim. Alimun hakim. Tanwin, dhamma atau dhamatain bertemu dengan ha. Azizun ghafur. Azizun ghafur. Azizun ghafur. Tanwin dhamma atau dhamatain bertemu dengan ghain. Yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Ya, kasratain bertemu dengan kha. Min hasanatin. Min hasanatin. Nun mati bertemu dengan ha. Min ghillin. Nun mati bertemu dengan ghain. Min khairin. Nun mati bertemu dengan kha. Ya, kurang lebih seperti itu izhar halqi. Jadi kalau ada nun mati bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha, maka dibacanya harus jelas tanpa ditahan. Ingat, titik utama di sini yang menjadi perhatian kita adalah tidak ditahan. Ya, itu kurang lebih penjelasan tentang izhar halqi. Nah, yang berikutnya adalah idgham. Ya, idgham dalam nun mati ini ada dua. Ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Bi gunnah ini artinya dengan gunnah, sertai gunnah. Bila gunnah ini tanpa gunnah. Jadi ada dua. Ada yang dengan cara memasukkan nun mati ke huruf setelahnya dengan gunnah, dan ada yang tidak dengan gunnah. Kita lihat definisinya dulu di sini. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca melebur menjadi huruf sesudah. Ya. Nah, kemudian jika idgham bi gunnah, huruf sesudahnya apa? Ya, ketika nun mati bertemu atau berhadapan dengan ya, nun, mim, dan waw. Ada 4 huruf. Ya, nun, mim, dan waw.
Ya, sementara idgham bila gunnah ketika nun mati berhadapan dengan huruf lam dan huruf ra. Ya, ada 6 jadi hurufnya. Yang bi gunnah ada 4, ya nun, mim dan waw. Yang bila gunnah ada 2 huruf, lam dan ra. Nah, untuk idgham bi gunnah yang pertama ya, idgham bi gunnah, ya ini cara membacanya adalah dengan meleburkan nun mati atau tanwin dengan huruf setelahnya dengan disertai gunnah serta ditahan agak lama. Jadi ada penahanan dulu. Berbeda dengan izhar tidak ditahan, ya karena di sini ada gunnah. Ya gunnah ini kan kalau dalam makharijul huruf sebelumnya kita membahas al khayshum, maka harus disertai dengan tahanan, ya, dengan ada getaran yang terasa di rongga hidung. Nah, sementara idgham bila gunnah cara membacanya dengan meleburkan nun mati atau tanwinnya tetapi tidak ditahan. Ya, kita belajar idgham bi gunnah dulu ya, contoh-contohnya. Ya. Misalnya ini tanwin yang pertama ya. Ada tanwin fathah bertemu dengan huruf ya. Khairan yara. Khairan yara. Jadi ada penahanan dulu. Nun matinya lebur menjadi huruf ya, tetapi ada penahanan. Ya, dengan ada getaran yang dirasakan pada rongga hidung disertai dengan gunnah. Tanwin fathah bertemu dengan huruf ya. Khairan yara. Jadi bukan khairan yara. Khairan yara. Itu kurang tepat. Yang betul adalah khairan yara. Ya, contoh lainnya tanwin bertemu dengan nun. Yauma idzin na'imah. Yauma idzin na'imah. Ditahan dulu ya. Kemudian ada tanwin bertemu dengan mim. Sururum marfu'ah. Sururum marfu'ah. Lalu ada tanwin bertemu dengan waw. Sinatun wala naum. Sinatun wala naum. Ingat, sekali lagi, ditahan. Kesalahan yang sering terjadi adalah tidak ditahan. Contoh, nun mati. Berhadapan dengan huruf idgham bi gunnah. Yang pertama, nun mati bertemu dengan ya. Ayyadriba. 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 Kemudian nun mati bertemu dengan nun. Faman nakasa. Faman nakasa. Faman nakasa. Berikutnya nun mati bertemu dengan mim. Mim mashhadin. Mim mashhadin. Mim mashhadin. Ya. Kemudian yang berikutnya nun mati bertemu dengan waw. Min waliyin. Min waliyin. Min waliyin. Ya. Jadi nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf idgham bi gunnah ya, nun, mim dan waw. Maka dibacanya harus dimasukkan ke huruf berikutnya. Jadi nun matinya tidak dibaca secara jelas ya, tetapi disertai dengan tahanah dan gunnah. Itu idgham bi gunnah. Kalau idgham bila gunnah, ya ini perbedaannya adalah tidak disertai tahanah. Contoh misalnya tanwin bertemu dengan lam. Ya, di sini ada tanwin fathah bertemu dengan lam. Malan lubada. Nah, ini harus bablas, jangan ditahan. Malan lubada.
tetap dimasukkan tanwinnya, tidak dibaca malan lubada, tapi malan lubada. Masuk ke huruf lam dengan disertai tasydid tapi tidak disertai dengan. Contoh lain misalnya ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Tanwin bertemu dengan ra. Ghafurur rahim. Jadi jangan ghafurur rahim. Itu kurang tepat. Yang betul ghafurur rahim. Itu contoh tanwin bertemu dengan lam dan wa. Berikutnya ada tanwin bertemu dengan lam. Alam. Ya, seperti itu. Alam, bukan anlam, tapi alam. Yang berikutnya, mati bertemu dengan roh. Mirwahiqin. Mirwahiqin. Bukan min rohiqin, tapi mirwahiqin. Mirwahiqin. Itu yang kedua, idgham bi gunnah dan bila gunnah. Nah, kemudian ada beberapa pengecualian. Di dalam Al-Quran ada beberapa pengecualian yang membuat idgham itu tidak berlaku. Nah, ini ada 4 lafaz. Yang pertama adalah lafaz ad-dunya. Nah, ini tetap dibaca ad-dunya, tidak ad-dunya, tapi ad-dunya. Ini tetap ad-dunya dibaca. Nah, ini contohnya salah satunya dalam Quran surah ke-6 ayat 29, Quran surah Al-An'am ayat 9. Itu dibacanya ad-dunya. Ad-dunya. Jadi tidak ad-dunya tetapi ad-dunya. Nah, ini lafaz ad-dunya ini cukup banyak ya. Jadi teman-teman jangan salah lagi ya nanti kalau misalnya bertemu dengan kata dunya. Dibacanya tetap ad-dunya. Ya, kemudian berikutnya lafaz bunyanun. Contohnya dalam Quran surah As-Saff ayat 4. Bunyanum marsus. Jadi bukan buyanun, tapi bunyanun. Bunyanun. Nah, yang berikutnya dalam Quran surat Al-An'am ayat 99 ada lafaz yang namanya qinwanun. Qinwanun. Ini tetap dibaca qinwan, bukan kiwan. Contoh yang lain adalah sinwanun. Sinwanun dalam Quran surah 13 atau Ar-Ra'd ayat 4. Nah, lafaz-lafaz ini harus dibaca jelas seperti izhar halqi. Nah, hukum bacaan di atas disebut dengan izhar mutlak atau izhar wajib. Ya. Izhar mutlak atau izhar wajib. Jadi wajib izhar walaupun huruf setelahnya adalah huruf-huruf idgham. Seperti itu. Nah, hukum nun mati yang ketiga adalah iqlab. Secara bahasa iqlab adalah mengubah atau mengganti. Maksudnya apa di sini? Jadi pengucapan nun mati atau tanwin menjadi mim saat bertemu dengan huruf ba. Jadi hurufnya cuma satu, ba. Dengan disertai gunnah atau tahanan atau dengung. Dan sebagian ulama juga menambahkan ikhfa di dalam membacanya. Jadi ada samar-samar dengan cara kedua bibir tidak dirapatkan sempurna. Maksudnya apa nanti? Jadi cara membaca iqlab ini ada dua ya. Ya, cara yang pertama adalah dengan membaca nun mati menjadi mim. Ya. Kemudian yang kedua ada membaca nun mati menjadi mim, yang mengganti menjadi mim disertai dengan samar atau ikhfa dengan cara tidak merapatkan bibir. Ya, misal jika ada tanwin bertemu dengan ba, contoh ini yang pertama. Cara baca yang pertama menggantinya menjadi mim tanwinnya. Ini adalah lafaz sami'un bertemu kata basir. Jadi bacaannya bukan sami'un basir, tapi sami'un basir disertai tahanan.
Sami'un basir. Nah, ini kurang tepat juga kalau dibacanya. Sami'un basir. Kurang tepat. Yang betul. Sami'un basir. Cara baca yang pertama. Cara baca yang kedua, disertai sedikit ikhfa atau samar. Dengan cara tidak merapatkan kedua bibir. Jadi seperti ini. Sami'un basir. Sami'un basir. Contoh lainnya. Ya, misalnya, nun mati bertemu dengan ba yang bu'an. Yang bu'an. Yang bu'an. Jadi bukan yanbu'an, tapi yanbu'an atau yanbu'an, yanbu'an. Jadi boleh dirapatkan bibirnya atau boleh agak dibuka sedikit. Yang ketiga contoh lainnya, amburika, amburika atau anggurika, anggurika. Ya, seperti itu cara membaca iklan ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Yang terakhir dari hukum nun mati adalah ikhfa hakiki. Ya, ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan bunyi nun matinya. Ya, sehingga terkesan timbul dengung. Ya. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari 15 huruf di bawah ini, ya, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca samar yang disertai dengung atau gunnah yang ditahan. Jadi di sini yang ditahan adalah ikhfa, idgham bi gunnah, dan iklan. Selain itu tidak ditahan. Hurufnya ada 15 selain huruf idhar halqi, idgham bi gunnah dan bila gunnah, serta huruf iklan. Jadi sisa hurufnya ini adalah masuk ke dalam huruf ikhfa hakiki. Ya. Contoh misalnya, ini ada nun mati bertemu dengan shad. Fansurna, fansurna. Jadi setelah dengung, ditahan dulu. A'anzartahum. Nun mati bertemu dengan dan. A'anzartahum. A'antum. Nun mati bertemu dengan ta. Manqud. Manqud. Nun mati bertemu dengan bo. Unzuru. Unzuru. Nun mati bertemu dengan bo. Min siyamin. Min siyamin. Jadi jangan min siyamin. Kurang tepat. Yang betul ditahan dulu. Min siyamin. Min zikrin. Min zikrin. Wa in tubtu. Wa in tubtu. In dalaltum. Min zahirin. Contoh yang nun mati. Kalau yang tanwin contohnya ada tanwin fathah bertemu dengan shad. Qa'an safsafa. Qa'an safsafa. Kullu nafsin dha'iqatun. Kullu nafsin dha'iqatun. Jannatin tajri qauman dhalin. Qauman
qauman dhillan ghalida, dhillan ghalida. Kurang lebih seperti itu. Ini ada contoh-contoh yang lainnya banyak. Nanti materialnya akan saya share juga dalam bentuk PDF-nya, jadi teman-teman bisa belajar mandiri di rumah. Yang jelas untuk ikhfa hakiki ini samar disertai dengung, disertai gunnah yang ditahan. Jadi jangan sampai cara membacanya tidak ditahan. Contoh sekali lagi ini mansura, mansuran. Jadi bukan mansuran, tapi harus mansuran. Ya, sekali lagi ditahan. Nah, itu ikhfa hakiki. Itu yang terakhir dari hukum nun mati atau tanwin. Ya, secara garis besar ya berarti seperti ini ya. Bisa dilihat di sini tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf halqi hamzah hamzah ha ain ha ghain dan kha, maka harus dibaca jelas tanpa gunnah, tanpa tahan. An'amta. Kemudian idgham ya. Idgham itu artinya dimasukkan. Ada 6 huruf yang termasuk idgham bi gunnah, itu adalah ya, nun, mim dan waw. Maka dibacanya harus disertai gunnah. Namanya faman ya'mal. Kemudian kalau bila gunnah tanpa gunnah dimasukkan tetapi tidak ditahan. Mir rabbihim. Pengecualiannya tadi lafaz bunyanun, lafaz sinwanun, qinwanun, dan ad-dunya. Kemudian iqlab ketika nun mati bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya harus ya diubah atau diganti menjadi huruf mim. Ya, dengan cara mengganti menjadi huruf mim dengan bibir rapat atau tidak rapat. Jadi contohnya la yumbadan, la yumbadanna fil hutama, la yumbadan, atau la yumbadan. Ikhfa hurufnya 15 selain huruf izhar, iqlab dan idgham bi gunnah dan bila gunnah, maka dibacanya harus samar disertai gunnah. Wa min syarri, wa min syarri. Kurang lebih seperti itu rangkuman. Nah, kita beralih ke yang berikutnya adalah hukum mim sukun atau hukum mim mati. Ya. Jadi dalam membaca Al-Quran kita akan menemukan mim mati atau mim yang berharokat sukun. Kurang lebih seperti ini tandanya. Dan hukum mim mati terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah idhar syafawi, idgham mithnain atau idgham mimi, dan ikhfa syafawi. Nanti saya akan membahas ikhfa syafawi terlebih dahulu. Jadi idhar syafawi, idgham mithnain atau idgham mimi, dan ikhfa syafawi. Nah, yang pertama ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, ya. Syafawi artinya berhubungan dengan dua bibir. Jadi definisinya adalah ketika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba, hanya huruf ba, maka mim mati tersebut harus dibaca samar disertai dengan gunnah atau dengung yang ditahan. Contoh misalnya dalam Quran surah Al-Fil ya, ada lafaz mim mati bertemu dengan ba. Tarmihim bihijarah, tarmihim bihijaratin. Nah, ini ada mim sukun ini ya bertemu dengan ba. Tarmihim bihijaratin. Contoh lain, fa'idahum bisahirah, fa'idahum bisahirah. Ya, yang lainnya, wa ma sahibukum bimajnun, wa ma sahibukum bimajnun.
Jadi ditahan ya, jangan wa ma sahibukum bimajnun. Kurang tepat. Betul? Wa ma sahibukum bimajnun. Contoh lain, walastum biakhidhi. Ini ditahan dulu ya. Misalnya, kuntum bihi tukadzibun. Kuntum bihi tukadzibun. Alaihim bimusaytir. Alaihim bimusaytir. Aradtum bih. Aradtum bih. Setiap ada mim mati bertemu dengan ba dibaca samar disertai dengan ikhfa. Maaf, maksudnya disertai dengan gunnah atau dengung yang di ya. Jadi tidak boleh salah. Yang kedua adalah idgham mimi. Ya, idgham artinya berlebur ya, mithlain ya, ini dua semisal. Idgham mithlain. Jadi ketika ada mim mati berhadapan dengan huruf mim. Ya, jadi mim mati bertemu dengan mim lagi. Ya, maka pelafalan mim matinya harus ditahan disertai dengan gunnah. Contoh misalnya, wa amanahum min khauf. Harokatnya harus fathah di sini. Wa amanahum min khauf. Mati bertemu dengan wa amanahum min khauf. Contoh lain, at'amahum min ju'. At'amahum min at'amahum min at'amahum min ju'in. Mati bertemu dengan min. Hum min hum min. Berikutnya, alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Sekali lagi, jika ada mim mati bertemu dengan mim, maka dibacanya harus diidghamkan atau dilebur menjadi huruf mim berikutnya dan ditahan disertai gunnah. Yang terakhir dari hukum mim mati adalah izhar syafawi. Ya, izhar jelas, syafawi berkaitan dengan dua bibir. Ya, definisinya ketika ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan salah satu huruf selain mim dan ba. Ya. Selain mim dan ba. Ya, jadi ketika ada mim mati bertemu dengan selain mim dan ba, maka cara membaca mim matinya harus dibaca dengan jelas. Izhar, tidak ada gunnah, tidak ada tahanan. Kesalahan yang sering terjadi juga ditahan. Contohnya misalnya, ya ini mim mati bertemu dengan ta. An'amta, amta, an'amta, amta. Jadi jangan an'amta. Itu salah. Yang betul an'amta. Contoh lain, alam tara kaifa, alam tara kaifa, lam tara, lam tara. Jadi bukan lam tara, itu salah. Yang betul lam tara, harus langsung jelas. Contoh lain, annahum ila rabbihim raji'un. Ada dua di sini. Annahum ila rabbihim raji'un. Rabbihim raji'un. Jadi jangan ditahan. Am amintum. Am amintum. Amsalakum. Amsalakum.
liyahkuma bainahum thumma bainahum thumma wa yudkhilkum jannatin jannatin. Pokoknya kalau ada mim nanti bertemu selain mim dan ba, maka dibacanya harus jelas dan tidak ditahan. Itu adalah izhar syafawi. Jadi kalau kita rangkum, hukum mim mati ada 3, ya. Ikhfa syafawi, izhar syafawi, idgham mithlain atau idgham mimi. Ya, ikhfa syafawi adalah ketika mim sukun bertemu dengan ba, dibacanya samar disertai gunnah. Kemudian idgham mimi atau idgham mithlain ketika ada mim mati bertemu dengan mim, maka dibacanya harus dimasukkan ke huruf mim dan disertai gunnah. Ya, kemudian kalau ada izhar syafawi adalah mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba, ya, maka dibacanya tanpa gunnah dan harus jelas. Contoh ikhfa syafawi, saya ulangi lagi. Tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Kalau idgham mimi, idgham mithlain, innaha 'alaihim muqsadah. 'Alaihim muqsadah. Kalau izhar syafawi contohnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti bertemu dah. Alhamdulillah. Jadi jangan alhamdulillah. Keenakan. Tapi salah. Harusnya alhamdu. Yaitu hukum mim mati. Nah, yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah gunnah musyaddadah. Ini adalah gunnah ketika ada huruf nun dan huruf mim yang ada tasydid. Ya, jadi ketika teman-teman di dalam Al-Quran menemukan mim bertasydid, ya ada yang seperti ini, harokatnya mau fathah, kasroh ataupun doma, maka harus digunnahkan atau membacanya harus disertai dengan dengung yang ditahan. Begitupun juga dengan nun bertasydid, ya. Harokatnya kasroh, fathah ataupun doma, dibacanya harus dengung disertai tahanan, ya, disertai gunnah. Makanya disebut dengan gunnah musyaddadah hukumnya karena dia gunnah yang disebabkan oleh, ya, pada dasarnya untuk kata tersebut, kata yang ada dalam Al-Qur'annya melibatkan mim bertasydid dan nun yang bertasydid, ya. Contohnya yang mudah itu inna, terus ditahan, ya, jangan inna tapi inna, tumma, tumma. Contoh misalnya di sini dalam Quran surah Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati, an-naffatsati. Ini nunnya bertasydid. Wa min syarrin naffatsati. Atau misalnya dalam Quran surah An-Nas yang terakhir, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Jadi jangan salah lagi, ya, jangan seperti ini. Minal jinnati wan nas, itu kurang tepat. Betul? Minal jinnati wan nas. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى فَأَمَّا مَنْ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ حَمَّالَةَ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. Ini harus beda, ya. Harus ada penahanan. Itu gunnah musyaddadah. Ya, bedanya dengan idgham bi gunnah, kemudian idgham mimi dan yang lain itu karena kalau yang lain itu ada sebabnya. Ketika nun mati bertemu huruf idgham, huruf mim dan nun. Ya, kalau yang ini pada dasarnya memang sifat dari hurufnya memiliki tasydid.
ya. Berlaku hanya untuk mim dan nun bertasydid. Ya. Itu disebut dengan gunna musyaddad. Ya baik, itu saja yang dapat saya sampaikan ya untuk pekan ini, ya, untuk kali ini. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya secara pribadi ataupun di grup di WhatsApp kelas 61410551382. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Ya, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.